Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tristaningsih dari S3 Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taks lanjutan dari PGPBL acara kedua, yaitu taks 10 sampai taks 19. Nah, untuk taks 10 sendiri, itu tuh kita akan membuat sebuah manajemen status untuk aplikasi dengan menggunakan NGRX. Nah, fungsi dari untuk menambahkan RGRX sendiri itu tuh digunakan untuk menambahkan perpustakaan manajemennya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu NGRX. NGRX sendiri biasa digunakan untuk manajemen status aplikasi secara terpusat yang bisa digunakan untuk penyimpanan dan pengelolaan status yang konsisten melalui store. Dan selain itu juga ada efek samping seperti pemanggilan API secara terpisah dari komponen atau juga untuk menggunakan action dan reducer untuk mendefinisikan proses perubahan status aplikasi yang sudah kita buat. Nah, yang pertama yaitu melakukan instalasi NGRX terlebih dahulu dengan membuka link dari NGRX.io. Setelah itu kita akan melakukan install NGRX di terminal dengan cara npm install add NGRX store strip devtools. Nah, nanti paket-paket tersebut itu digunakan untuk menginstal NGRX yang akan kita gunakan. Nah, terus setelah itu kita juga membuat folder baru di SRC dengan nama store, terus ada beberapa file baru juga. Nah, ini app state TS dan juga app store module TS. Nah, terus setelah itu kita juga akan buat file app module TS dan menambahkan imports-nya, yaitu ada import-import yang ada di app modul TS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yang ada di app modul TS terlebih dahulu. Di sini kita membuat import store devtool modul terlebih dahulu dan juga menggunakan loading komponen. Nah, untuk loading komponen ini sendiri kita juga membuat di atas terlebih dahulu komponen baru dengan nama ini loading komponen HTML seperti itu. Terus di sini juga melakukan deklarasi berupa loading komponen ini. Nah, terus setelah itu ada di loading state. Nah, untuk loading state ini sendiri kita hanya akan menampilkan dari tampilan apa yang kita buat di loading state ini. Jadi dengan tipe data boolean seperti itu. Terus untuk di loading action ini kita membuat create action dari NGRX yang sudah kita install. Terus kita membuat sebuah create action dengan dua kondisi di mana ada loading show dan juga ada loading hide. Nah, terus untuk di loading store spec TS sendiri, kita membuat create action juga dari impornya. Nah, terus setelah itu, ini kita membuat dua IT, satunya IT untuk show, satunya untuk hide, terus ditambah lagi sama IT untuk show keep state if action is unknown. Nah, di sini kita memanggil dari loading reducer. Loading reducer itu tuh dibuatnya di sini. Nah, terus untuk di loading reducer ini sendiri, kita membuat initial state-nya ada dua juga, yaitu on show sama on hide. Nah, terus untuk di bagian loading komponen HTML ini sendiri itu tuh digunakan untuk tampilan dari spinner yang sudah yang akan kita tampilkan saat file loading akan nanti termuncul gitu. Nah, di sini kita menggunakan class-nya backdrop dengan kondisi pakai NGIF, memanggil loading state yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, terus di sini juga ada async show, ada kondisi di mana ada tanda-tandanya di sini. Jadi itu menunjukkan kondisi di mana bisa aja dikembalikan sebagai show atau di hide gitu. Nah, untuk ion spinner-nya namanya itu crescent dengan size-nya 20 dan warnanya hijau. Itu. Terus setelah itu kita akan mengatur tampilannya di komponen SCSS dengan positionnya di fix, terus di tengah maksudnya di alien center ini tengah, terus white-nya 100 sama height-nya 100 juga dengan background-nya 00 ini seperti itu. Terus di bagian sini kita membuat sebuah dua import yaitu
store module for root sama store module for feature dengan memanggil file loading dan juga loading reducer yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita juga membuat dua IT, yaitu IT sort height sama sort show. Gitu. Nah, terus setelah itu di bagian sini kita juga membuat import store, di mana karena kita di sini akan menggunakan konstruktor berupa private store. Nah, di sini kenapa kita membuat state-nya app state? Karena balik lagi di awal tadi, itu tuh di app state tadi sudah ada, oh di sini. Nah, di sini itu tuh sudah ada bahwa loading di app state ini tuh interface-nya udah dibuat gitu. Jadi nanti di bagian loading komponen ini kita tinggal manggil state-nya sama dengan app state gitu. Nah, saya akan menunjukkan demonstrasinya. Di sini cuma kita mau menuliskan email, terus mamanya kita lupa, kita bisa mengklik button forgot email ini. Nah, nanti akan tertampil loading hijau seperti ini di bagian tengah, seperti yang sudah kita buat. Sekian penjelasan dari Tak 10, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan Tak 11 dan juga Tak 12. Nah, untuk Tak 11 dan Tak 12 sendiri ada keterkaitannya, yaitu tentang pembuatan pengelolaan status layar logging menggunakan Ionic Framework dan juga Nginx. Dan juga di TAX 12 kita juga akan membuat sebuah layanan yang terhubung ke database dan juga back-end-nya. Nah, di sini sebelum itu kita akan membuat sebuah folder baru dengan nama login dan juga ada ada 4 file baru di dalam login. Jadi ini ada file login action, login reducer, login store, dan juga login state. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai login state, di mana terdapat dua tambahan property, yaitu dengan tipe boolean. Nah, terus setelah itu di bagian app initial state sendiri itu dibuat di bagian store. Kita juga membuat sebuah property untuk recover password dan juga untuk recovering passwordnya. Nah, dengan tipenya false. Nah, terus setelah itu untuk di bagian login pix.ts sendiri, di sini kita membuat 3 IT baru, di mana IT yang pertama yaitu untuk show loading when recovering password, di mana di sini kita memanggil store dengan properti yang sudah kita buat di halaman loading. Jadi sebelum itu di sini kita membuat import app state, login state, dan juga recover password file sama recover password success. Nah, terus di sini kita juga menggunakan sebuah describe light, yaitu ada 3 LED, yaitu ada back, store, dan juga toast controller. Nah, terus untuk bagian importnya, kita juga import store module, yang keduanya sama-sama digunakan untuk for feature, di mana satunya untuk loading dan satunya untuk login. Nah, untuk loading dan login sendiri, kita juga membuat sebuah file baru dengan nama loading reducer dan juga login reducer. Nah, terus setelah itu kita juga membuat sebuah testbed, ada 2, yaitu store sama toast controller. Nah, terus di sini untuk IT-nya, kita ada salt show loading ini, when recover password, sama salt hide loading and show success ini. Terus setelah itu di bagian login page kita menambahkan sebuah ID di mana saat button forget email password ditekan, maka nanti akan masuk ke dalam file recover password button. Nah, terus setelah itu di bagian login page TS kita juga import sebuah toast controller, login state, sama out service. Terus setelah itu kita juga membuat sebuah konstruktor baru, di mana ada 3 konstruktor, yaitu konstruktor private store, private toast controller, sama private auto service. Nah, untuk aslinya sendiri kita menggunakan NCON init, di mana terdapat 3 tambahan, yaitu
recovering password sama recovering password file atau gagal. Terus di sini kita juga membuat sebuah message di mana saat kita menambahkan sebuah password salah, maka nanti akan tertampil sebuah message dengan warna merah dan juga posisinya itu di tengah tuh. Terus setelah itu, nah ini untuk eh, kita saat menambahkan sebuah email benar, maka nanti akan tertampil sebuah message yaitu recovery email send dengan warna hijau dan juga posisinya juga di tengah. Nah, terus di bagian out service, maka kita akan membuat sebuah set timeout di mana saat kita memasukkan email yaitu error-email.com ini, maka nanti akan tertampil sebuah message email not found. Terus setelah itu kalau untuk di bagian FZ ini hanya mendeklarasikan export interface-nya aja, yaitu ada dua, loading dan juga login. Terus di bagian login action ini kita buat ekspor tiga konstanta, yaitu ada konstanta recover password untuk recover passwordnya, terus ada recover password success sama recover password fail atau gagal. Nah, terus di sini kita hanya mendeklarasikan dari recover password fail dan juga suksesnya. Nah, untuk demo aplikasinya yaitu seperti ini. Saat kita masukkan error email, maka nanti akan tertampil sebuah message yaitu email not found. Nah, saat kita menambahkan email berupa valid.email.com, maka nanti kita akan mendapatkan sebuah message yaitu recovery email send. Sekian penjelasan dari task 11 dan 12. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai task 13 dan juga 14 tentang manajemen layanan pada button login. Sebelumnya di acara ke-11 dan juga 12 kita sudah membuat sebuah button forget email atau password dan sudah menghubungkannya dengan backend. Jadi untuk di task 13 dan juga 14 ini maka akan membuat sebuah manajemen layanan backend dari button login. Nah, di sini terdapat file-file yang digunakan untuk pembuatan manajemen layanan tersebut, di mana di sini kita menambahkan sebuah action untuk recover password sama action untuk login. Nah, ini sudah dibedakan sendiri. Untuk action untuk recover password ada 3 export dan action untuk login ada 3 export juga. Nah, untuk login sendiri ada 2 kondisi di mana ada login sukses dan juga login fail atau gagal. Begitupun juga pada password. Untuk login store PS sendiri, kita menambahkan sebuah import user sama login state. Terus setelah itu kita juga membuat ID baru yaitu recover password file sama recover password success. Terus ada login juga dan login success sama login file. Terus untuk login PS-nya di sini kita import subscription sama out service. Terus ada juga penambahan ini metode yaitu recovering password sama recover password. Terus ada juga metode untuk login in sama login. Terus di sini kita kan tadi menggunakan
recover file diubah menjadi on error. Terus di sini kita juga menghubungkan router navigate ke menjadi halaman home. Jadi saat kita nanti klik button login, maka akan langsung terkoneksi ke halaman home. Terus di sini kita juga membuat sebuah metode juga untuk email dan juga password. Terus kita membuat tiga IT yaitu IT show, IT hide, sama IT untuk keep state if action is unknown. Terus di sini hanya untuk tampilannya saja, di mana nanti akan ada dua konstantan, ada konstanta show sama konstanta hide. Terus nah itu di sini nggak nambah apa-apa. Terus di bagian out service ini kita membuat dua perumpamaan di mana jika emailnya nanti yang dimasukkan adalah error at email.com, maka nanti akan muncul sebuah pesan yaitu email not found. Terus ini untuk 1000 ini tuh rentang waktunya akan diberikan saat loadingnya. Terus di sini juga uh, selain nanti kita masukkan error, maka nanti kita akan masukkan email yang benar, di mana nanti akan tertampil user ID-nya. Tuh. Terus setelah itu di sini kita import at initial state ini sama menambahkan sebuah return dengan nilai true sama false. Terus di bagian login page tag JS ini paling banyak ada perubahan di mana kita import login state, import ini password success, terus ada out service, off juga, throw error, dan juga user. Terus kita juga menambahkan sebuah function di mana function yang ditambahkan yaitu function let use controller sama let out service ini. Terus itu kita juga membuat sebuah komponen touch controller ini sama out service, terus menambahkan IP juga. IP-nya itu ini show hide loading and show success message when as revoke ini empat IP baru, lima IP baru. Terus di sini di bagian login page HTML di bagian button login kita menambahkan sebuah ID yang memanggil dari login button. Terus di bagian loader page ini di sini kita menambahkan router di mana manggilnya itu dari halaman login. Terus di sini cuma panggilan aja. Terus kalau di bagian user ini hanya mendeklarasikan propertinya. Ada dua properti yaitu email sama ID dengan tipe string tapi tidak didefinisikan alias kosong. Nah, selanjutnya saya akan demo aplikasinya. Di sini saat kita masukkan sebuah email yang benar yaitu valid at email.com dan juga password, maka nanti akan langsung masuk ke halaman home. Tuh. Sedangkan saat kita memasukkan email error, maka nanti akan tertampil tulisan user not found. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baik, pada taks selanjutnya yaitu tentang pembuatan Firebase framework dan juga database untuk project baru Firebase, di mana nanti database ini akan dikoneksikan kepada framework yang sudah kita gunakan, yaitu Ionic dan juga NGR8. Nah, di sini kita menggunakan sebuah framework di mana kita juga membuat sebuah folder dengan nama Registry.js. Ini Registry.js dan juga nanti kita akan menggunakan API-nya di sini menggunakan Firebase config. Terus kita juga menambahkan sebuah user di mana usernya sendiri itu dengan nama ini, terus dengan password yang sudah dibuat gitu. Jadi nanti kalau mau tambah add user, kita klik di add user ini gitu. Nah, terus setelah itu kita juga membuat sebuah folder baru dengan nama service dan out, di mana di dalam service dan out ini ada out service TS. Out service TS ini sendiri berisi tentang export importnya Firebase yang kita gunakan, terus ada Angular atau interface yang kita gunakan seperti itu. Nah, di sini kita juga membuat sebuah kondisi di mana ada error dan juga tidak error. Terus setelah itu kita juga membuat tambahan di bagian login spec.ts, di mana kita menambahkan sebuah email dengan anyemail.com. Di sini kita juga menggunakan environment, terus constant environment, juga Angular type module, dan juga login state, login file, dan sebagainya ini. Kita juga menggunakan sebuah login page dengan LED-nya yaitu touch controller. Nah, terus setelah itu di sini ada penambahan store modul 2, yaitu untuk store modul for feature loading dan juga login. Terus di sini ada pembuatan IT seperti itu. Terus untuk bagian login store spec.ts ini kita akan membuat sebuah IP juga, di mana ada IP untuk login dan juga success login, di mana untuk login sendiri kita memanggil property email dengan nama valid@email.com ini, dan juga property password dengan any password ini. Seperti itu. Terus kita juga membuat sebuah login effect. Ini kita bisa install di terminal dengan npm Angular effects gitu. Terus kita juga import out service dan juga value-nya dengan off gitu. Terus kita juga membuat sebuah ini import props, di mana kita memanggil email dengan tipe data string dan juga password dengan tipe data string. Nah, ini kita juga membuat sebuah dua environment, di mana environment TS kita akan memanggil property dengan tipe data false, dengan tipe false, dan juga environment dengan tipe true. Nah, APK-nya ini sendiri diambil dari yang ada di Firebase. Nah, di sini ini APK-nya. Nah, setelah itu saya akan menjalankan produknya. Jadi di sini kita akan menambahkan email yang sudah kita daftarkan di user Firebase. Ini @gmail.com dengan password 1. Nah, maka saat nanti bisa login, maka akan lanjut ke halaman page home. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.